Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ginola bersama rekan saya Agus Maulana. Pada video ini kita akan mempresentasikan pengaturan kecepatan motor induksi 3 fasa menggunakan metode flux vector control berbasis self tuning PI. Untuk pendahuluan dan seterusnya akan disampaikan oleh saudara saya Agus Maulana. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Maulana dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan materi tentang pengaturan kecepatan motor induksi 3 fasa menggunakan metode flux vector control berbasis self tuning PI. Yang pertama yaitu motor induksi 3 fasa. Sebuah motor induksi terdiri dari banyak bagian. Stator dan rotor menjadi subsistem dasar dari mesin. Rangkaian stator merupakan bagian dari mesin yang tidak berputar dan terletak pada bagian luar. Terdiri dari 3 pasang kumparan digabungkan secara bintang atau segitiga. Secara garis besar, prinsip kerja dari motor induksi 3 fasa dapat dijelaskan dalam tahap-tahapan di bawah ini. Yang pertama, pada kumparan stator yang disuplai sumber tegangan 3 fasa akan timbul medan magnet. Adanya perubahan tegangan sinusoidal, maka medan magnet akan berubah dan menimbulkan medan putar dengan kecepatan sinkron. Besarnya nilai kecepatan sinkron dapat dirumuskan sebagai berikut. NE sama dengan 60 kali F per P. Yang selanjutnya, medan putar pada stator akan memotong konduktor yang terdapat pada sisi rotor, sehingga akan menimbulkan tegangan induksi. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu bermodelan dinamik motor induksi 3 fasa. Mesin 3 fasa dapat digambarkan dengan mesin 2 fasa yang sebanding. Penggambaran motor induksi dalam 2 fasa disimbolkan dalam sumbu D, yaitu direct dan Q kuadratur. Yang ketiga yaitu metode vector control. Salah satu pengendalian motor induksi adalah vector control. Vector control atau disebut juga field oriented control atau FOC merupakan metode pengaturan medan pada motor AC, di mana sistem coupled diubah menjadi sistem decoupled. Dengan sistem ini arus penguatan dan arus beban motor dapat dikontrol secara terpisah. Dengan demikian, torsi dan flux juga dapat diatur secara terpisah. Yang keempat, controller PID. Controller PID merupakan controller yang memanfaatkan umpan balik untuk memperbaiki kinerja sistem atau proses. Controller ini menghitung nilai kesalahan atau error yang merupakan perbedaan antara nilai acuan, set point, dan keluaran yang terukur sensor. Ditunjukkan pada gambar 6 menunjukkan diagram blok controller PID. Yang kelima, metode self tuning regulator. Dengan metode ini, setiap perubahan yang terjadi pada plan akan diestimasikan, di mana variabel proses hasil estimasi tersebut akan digunakan untuk merancang controller baru untuk update parameter PI. Metode self tuning regulator terdiri dari 2 loop. Loop pertama merupakan sistem closed loop pada umumnya yang meliputi controller, plan, dan sinyal feedback, sedangkan loop lainnya melibatkan proses estimasi, perancangan controller baru, dan penalaan parameter controller. Nah, ini pemodelan motor induksi 3 fasa. Terdapat parameter motor induksi 3 fasa yaitu ada 10. Yang pertama tegangan sumber, kedua frekuensi, ketiga tahanan stator, keempat tahanan rotor, kelima indukstansi stator, keenam indukstansi rotor, yang ketujuh indukstansi mutual, yang ke-8 jumlah pole, yang ke-9 inisial rotor, dan yang ke-10 tenaga motor. Sekian.
Dari penjelasan pembacaannya dilanjutkan oleh Saudara Gino. Dipersilakan. Nah, selanjutnya mengenai pengujian dan analisa respon asli motor induksi 3 fasa. Respon kecepatan motor. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh gambar ini, respon kecepatan mencapai steady state pada T sama dengan 0. Pada T sama dengan 0,1881 detik dengan kecepatan sebesar 188,5 rad per second. Torsi motor saat starting terjadi loncatan di mana mencapai titik tertinggi sebesar 119 saat T sama dengan 0,0172 detik. Namun saat kecepatan motor sudah mencapai kecepatan steady, torsi yang dihasilkan motor bernilai di sekitar 0. Kemudian pada gambar ini diketahui bahwa motor mencapai kecepatan steady state saat T sama dengan 0,9011 detik dengan kecepatan 99,92 rad per second, memiliki overshoot hingga 132 rad per second. Kemudian dari gambar ini dilakukan pengujian dengan memberikan beban maksimum sebesar 16,8125 pada saat detik kedua. Kecepatan dari motor turun sesaat sehingga menjadi 95,69 rad per second. Lalu kemudian kembali ke kecepatan awal pada 0,282 detik. Dan selanjutnya dari gambar ini dapat diketahui jika saat dilakukan perubahan resistansi stator pada setiap 2 detik, tidak terjadi perubahan kecepatan pada sistem. Kemudian dari gambar ini diketahui bahwa motor mencapai kecepatan steady state saat T sama dengan 0,775 detik dengan kecepatan 100 rad per second dan memiliki overshoot hingga 119,2 rad per second. Dari gambar ini dilakukan pengujian dengan memberikan beban maksimum sebesar 16,8125 pada saat detik kedua. Kecepatan dari motor turun sesaat sehingga menjadi 91,93 rad per second. Lalu kemudian kembali ke kecepatan awal pada 0,663 detik selanjutnya. Kemudian dari gambar ini dapat diketahui jika saat dilakukan perubahan resistansi stator pada setiap 2 detik, tidak terjadi perubahan kecepatan pada sistem. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.